Di video kali ini adalah part yang ketiga ketika ban berbelok. Melanjutkan dari part yang kedua yang kemarin. Jadi di part yang kedua kita sudah menemukan rumus dasarnya, yaitu ini. Kita tujuannya adalah mencari hubungan antara Fs gaya sentrifugal, pure gaya sentrifugal, sebagai fungsi dari sudut selip. Nah, kita bisa rumuskan yang kita cari adalah Fj ini adalah yang murni gaya sentrifugal sama dengan Fj1 gaya total akibat sentrifugal ditambah dengan gaya tarik dikurangi dengan gaya tariknya Fj2. Nah, dengan demikian kita harus mencari rumus Fj1 dan Fj2 untuk bisa mencari Fj sama dengan. Nah, ini persamaan saya tulis ulang, tetapi Fj1 nya saya pindah ke sebelah kiri sama dengan, sehingga Fj1 sama dengan Fj tambah Fj1 tetap di sebelah kanan sama dengan, yang ini kita pindahkan ke kiri, sehingga Fj1 sama dengan Fj tambah Fj2. Fj1 sama dengan Fj ditambah dengan Fj2. Nah, ini kita akan berubah menjadi bentuk diferensial supaya nanti kita bisa cari gaya lateralnya Fj-nya itu di sepanjang keliling ban. Nah, sehingga kita harus diferensialkan, turunkan. Nah, kalau persamaan yang di atas ini kita turunkan, baik sebelah kiri sama dengan maupun sebelah kanan sama dengan, maka persamaannya menjadi dfj1 sama dengan dfj tambah dfj2. Nah, dengan demikian kita harus mencari dfj1 dan dfj2 untuk bisa mencari persamaan dfj sama dengan. Ini adalah langkah-langkah mencari dfj1, yang ini adalah langkah-langkah mencari dfj2. Nah, dfj1 itu adalah gaya samping akibat defleksi. Gaya samping akibat gaya sentrifugal dan gaya tarik. Ya, sehingga ini adalah totalnya. Nah, total dari gaya sampingnya berarti ya sama dengan kita hitung berdasarkan defleksi dari ban ini. Nah, ban itu terbuat dari karet, berarti kita bisa gunakan persamaan yang seperti pegas sederhana, pegas simple. Kalau dalam pegas itu kan kita tahu bahwa gaya pegas itu adalah ini, kalau pegas ya, F sama dengan K kalikan X, dimana K adalah kekakuannya ini dalam satuan Newton per meter. Nah, X-nya itu adalah perpanjangan dari pegas. Nah, dengan demikian gaya pegas itu adalah kekakuan pegas kalikan dengan perpanjangan yang kita berikan pada pegas tersebut. Nah, berbeda dengan yang di ban kita tidak hanya memperhitungkan panjangnya tetapi juga luasnya, karena kan dia maksudnya adalah dia mengalami perpanjangan ke arah lateral, yaitu dalam hal ini sesuai gambar ke arah ke atas, tapi dia mengalami sepanjang perpanjangan X. Jadi dia sepanjang X itu kan dari sini 0 ke kiri adalah X positif dan ke kanan adalah X negatif. Nah, jadi ini tidak terjadi deformasi, di sini. Nah, ini terjadi deformasi ke arah lateral, ke arah atas. Dengan demikian kita K-nya itu kita gunakan bukan Newton per meter tetapi Newton per meter persegi, karena akan luas, karena dia mengalami ke kanan, ke atas dan sepanjang X. Nah, sehingga kita gunakan kekakuannya itu adalah kekakuan Newton per meter kuadrat. Kita gunakan KJ yang berarti adalah lateral stiffness, yaitu Newton per meter kuadrat, sehingga gaya akibat defleksi ini di equatorial line-nya ini adalah kekakuan ban dikalikan Y adalah defleksi dalam arah Y dikalikan dengan X. X adalah arah mendatarnya. Dikalikan X adalah luas dikalikan dengan KY adalah Newton per meter persegi, berarti akan ketemu Newton, sehingga Y1 nanti satuannya adalah Newton. Nah, ingat ini persamaan yang di atas ini itu berlaku jika Y-nya itu konstan sepanjang X. Jadi Y-nya itu Y-nya itu ini panjangnya ke arah atasnya itu adalah sama, sehingga kita bisa gunakan ini. Nah, tetapi kenyataannya kan dia tidak. Y-nya itu bervariasi sebagai fungsi dari X, sehingga kita untuk mencari gaya total arah lateralnya itu kita harus turunkan.
baru nanti kita integralkan. Ini kan totalnya ketika y-nya itu konstan. Tetapi karena kenyataannya tidak konstan, y-nya variasi ya, miring sini, berarti kita harus turunkan dulu, kita analisis bagian terkecil atau kita turunkan, kemudian kita integralkan. Nah, sehingga kalau ini sebelah kiri kita turunkan, sebelah kanan juga kita turunkan, berarti menjadi dfy1 sama dengan ky adalah konstan. Y-nya kita anggap konstan dulu. Kemudian x kita turunkan menjadi dx, jadi persamaan menjadi seperti ini, supaya nanti kita integralkan sesuai dengan bentuk yang tidak konstan y-nya ini. Nah, sehingga persamaannya menjadi dfy1 sama dengan ky kalikan y kalikan dx, di mana ky adalah lateral stiffness. Nah, persamaan ini berlaku untuk semua keliling ban. Jadi ketika y-nya itu 0, artinya dia tidak ada deformasi arah lateral, berarti gayanya adalah 0. Nah, ketika y-nya ada deformasi, berarti ada nilai gaya lateralnya. Itu adalah dfy1. Nah, sekarang dfy2. dfy2 itu adalah gaya arah lateral akibat dari tarikan ketika roda itu rolling. Jadi ketika roda rolling dia mengalami tarikan. Jadi selain dia mengalami defleksi ke atas karena gaya sentrifugal, dia juga mengalami tarikan ke kanan. Nah, tarikan ke kanan itu karena dia miring, itu berarti dia juga ada komponen arah lateralnya. Nah, kita mencari dfy2. Nah, jadi ini ft itu adalah gaya tarikan, ya, tarikan dari ban sehingga dia bentuknya miring seperti ini, ft. Ini asumsikan kita x karena ini adalah x-nya ya. Jadi ini adalah x-nya ke arah kiri itu x positif, tetapi kita gunakan x yang seperti ini aja supaya gampang. Jadi ini adalah x, ini adalah y. Nah, kita cari ini gaya tarikan akibat roda rolling itu arah menyamping gini, miring gini, ft-nya. Nah, kita cari yang komponen yang arah y-nya. Karena kita hitung dfy2 yaitu akibat tarikan ft ini. Nah, ketika kita gambarkan sesuai dengan konsep vektor, ini arahnya ft seperti ini, ada sudut theta. Nah, ini berarti y-nya sekian, x-nya adalah sampai sini. Ini x, ini y. Ini anggap aja R. Nah, sehingga fy2 itu adalah ft kalikan sinus dari theta. Kan kalau ke arah ini itu adalah ft cos theta, berarti yang arah y itu adalah ft sinus theta. Karena kan kita fokusnya adalah gaya dalam arah lateral. Nah, fy2 itu adalah ft sin theta, sehingga ft kalikan sin adalah depan dibagi dengan miringnya, berarti y per r. Nah, kita mau analisis ketika sudut tetanya itu sangat kecil. Nah, ketika sudut tetanya itu sangat kecil, berarti R itu akan kita bisa samakan dengan X. Jadi ketika tetanya kecil, R itu akan mendekati X, sehingga R kita asumsikan sama dengan X. Maka persamaan fy2 itu adalah ft kalikan y per X. Karena R sama dengan X, y per X. Nah, kita lakukan bentuk sebagai fungsi dari X ini supaya bisa diintegralkan terhadap X ya. Nah, sekarang maksud saya adalah supaya bisa diintegralkan dengan X, supaya bisa diintegralkan terhadap X, ini kita kalikan X per X. Jadi dari rumus aslinya fy2 sama dengan ft kalikan y per X, kita kalikan X per X. Ya, X per X kan 1, ini kan sama yang biru sama dengan merah 1. Nah, kita gunakan X per X ini supaya nanti kita bisa integralkan. Enggak, kalau kita turunkan sebelah kiri sama dengan maupun sebelah kanan sama dengan, menjadi dfy2 sama dengan ft ini y per X, kemudian dibagi dengan X lagi, itu berarti sama dengan dy per dx. Ini y per X itu adalah sama dengan dy per dx, kemudian X per X itu adalah dx per dx. Ini kita turunkan sebelah kiri sama dengan ini, juga kita turunkan sebelah kanan. Berarti ft-nya adalah konstan, sehingga ft sama dengan dy per dx kalikan dx per dx. Nah, kemudian kita sederhanakan bentuknya sehingga menjadi dfy2 sama dengan ini dfy2 sama dengan ft ini dy per dx kalikan dibagi dengan dx, berarti dy per d kuadrat.
Y dibagi dengan dx kuadrat, karena kan ini adalah diturunkan, kemudian diturunkan lagi, ini adalah slope dibagi dengan dx, berarti itu adalah, kalau dalam fisika itu percepatannya ini adalah kecepatan dibagi dengan dx, itu adalah percepatan, sehingga jadi ft sama dengan d kuadrat y dibagi dengan dx kuadrat dikalikan dengan dx. Nah, ini diasumsikan, ini yang bikin rancu, dan ini adalah yang hasil pemikiran dari penemu rumus ini adalah asumsi yang susah untuk ditemukan, untuk butuh pemikiran yang panjang untuk menemukan ini. Sehingga kita, untuk yang di buku yang saya baca itu, ft diasumsikan kj kalikan lr kuadrat. Nah, kita ini dia menggunakan kj supaya nanti kita bisa jumlahkan ya dengan yang di FY1. Ini kan ada kj-nya juga, sehingga lebih simpel bentuknya. Yang diasumsikan kj kalikan lr kuadrat. lr ada yang ini. Nah, kenapa bisa seperti ini asumsinya? Nah, saya tidak tahu ini kenapa bisa seperti ini. Ini asumsi yang tahulah kenapa bisa seperti ini. Jadi kita asumsikan bahwa gaya tariknya itu sama dengan LR kalikan LR kalikan KIJ. Kekakuan lateral dikalikan dengan LR kalikan LR. Jadi ini dianggap kotak. Perubahannya kotak. Nah, maksudnya adalah LR kalikan LR, jadi seluas LR persegi LR itu kalikan KY, itu adalah gaya tariknya. Jadi gaya tarik itu menyebabkan perubahan luas LR ini. Perubahan luas ini adalah gaya tariknya. Luas LR kalikan LR. Nah, dengan asumsi ft sama dengan kj kalikan lr kuadrat, maka kita bisa rubah persamaan dfy2 menjadi seperti ini, yaitu dfy2 sama dengan kj kalikan lr kuadrat, karena ft kan sama dengan kj kalikan lr kuadrat, ini tetap d kuadrat y dibagi dengan dx kuadrat kalikan dx. Nah, sehingga kita bisa temukan rumus dfy1 yaitu total gaya lateral, dan dfy2 yaitu gaya lateral akibat dari tarikan ft akibat roda rolling. Nah, dari sini kita bisa gabungkan lagi. Kita kan tujuannya mencari fj ya. Jadi fj sama dengan fj1 dikurangi fj2. Kita turunkan dfj sama dengan dfj1 dikurangi dfj2. Nah, dfj1 itu sudah kita temukan, dan dfj2 juga sudah kita temukan, sehingga kita tinggal substitusi. Sehingga menjadi dfj sama dengan kj kalikan y dx dikurangi dengan kj lr kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat kalikan dx. Ini dfj1 dari yang tadi, ini dfj1, ini dfj2, tinggal disubstitusi. Nah, kita sudah memperoleh persamaan dfj. Nah, tetapi ini kan belum merupakan fungsi dari sudut slope. Kita lihat ini belum ada sudut slope-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjutkan pembahasannya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang tidak kontak dengan jalan. Jadi bagian yang tidak mengalami atau tidak bersentuhan dengan jalan itu cornering force-nya atau gaya lateralnya itu adalah 0. Sehingga dfj itu sama dengan 0 untuk area yang tidak bersentuhan dengan jalan. Nah, ini berarti kita sama dengan 0 kan? dfj sama dengan 0. Ini kita 0 kan, jadi kj kalikan y kalikan dx dikurangi kj kalikan lr kuadrat dikalikan d kuadrat y dibagi dengan dx kuadrat kalikan dx sama dengan 0. Ini kita bisa keluarkan kj dx-nya, hingga menjadi y kurangi lr kuadrat kalikan d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 0. Nah, ini pindah ke sebelah kanan sehingga menjadi 0, sehingga menjadi y kurangi lr kuadrat kalikan d kuadrat y dibagi dengan dx kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah bentuk persamaan diferensial order 2. Nah, ini adalah persamaan diferensial ordinary differential equation. Ini adalah ODE order 2. Nah, ini kalau kita pelajari di ODE ordinary differential equation, persamaan diferensial biasa order 2, ini karena turunan kedua, maka kita bisa
cari rumusnya itu ada solusi tertentu untuk ODE tertentu. Jadi dari persamaan ODE order 2 ini, solusi Y sama dengan, kan solusinya adalah Y sama dengan bla 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 bla, solusinya itu adalah bentuk equatorial line di luar kontak path, yaitu yang tidak kena jalan. Nah ini di buku langsung ketemu seperti ini. Saya tidak ngecek dan saya tidak ngecek dengan rumus-rumusnya, saya percaya saja. Jadi persamaan ini itu kalau dicari solusinya itu akan ketemu seperti ini. Y sama dengan Y2 sin hiperbolikus kalikan X dikurangi LT dibagi 2 dibagi dengan LR dibagi dengan sin hiperbolikus LH dibagi dengan LR ditambah dengan Y1 kalikan sin hiperbolikus kalikan LT per 2 sin hiperbolikus dari LT per 2 tambah LH dikurangi X dibagi dengan LR dibagi dengan sin hiperbolikus LH per LR. Ini saya nggak tahu prosesnya sampai ketemu di sini. Nah, solusinya itu seperti ini, dan R-nya itu adalah yang dimaksud dengan radius roda. Jadi R-nya itu adalah radius roda, mana ya? Oh, bentar. Kalau kita asumsikan atau kita beri nama radius rodanya adalah R, maka LH-nya itu adalah panjang yang tidak kena jalan. Nah, itu kira-kira itu bisa kita lihat di buku itu menunjukkan bahwa LH yaitu panjang yang tidak kena jalan itu sekitar 45 sampai 4,5 sampai 6R. 4,5 jari-jari sampai dengan 6 jari-jari. Karena satu kelilingan berarti 2pi R. Satu kelilingan adalah 2pi. 2pi R. Berarti kan satu keliling itu kan satu keliling roda itu kan 2pi R. Berarti 2 kali 3,14 berarti 6,28 R. Nah, kalau satu keliling itu kan 6,28 R. Nah, yang tidak terkena kontak itu sekitar 4,5 sampai dengan 6 R-nya. Nah, kemudian dari buku yang saya baca itu juga disebutkan bahwa LR yaitu yang di belakang, yang ini, LR-nya itu sekitar sama dengan R. Nah, seperti itu. Nah, sorry teman-teman, ini mungkin membosankan, hanya matematik, full matematik. Nah, ini adalah seluruh persamaan atau defleksi seluruh dari permukaan ban, seluruh sepanjang keliling maksud saya. Nah, kita kalau pengen mengkhususkan ini untuk seluruh keliling ban yang tidak terkena kontak dengan jalan. Nah, ini kita bisa cari untuk yang lebih spesifik, yaitu bagian keliling ban yang tidak terkena dengan jalan, yaitu depan kontak pas itu X lebih besar daripada LT per 2 dengan yang ini ya. Ketika X-nya ke kiri positif lebih dari LT per 2, itu kan berarti dia yang tidak kena jalan. Nah, ini kita mau cari persamaan ini dari B ke A, itu akan ketemu seperti ini. Lebih dari LT per 2 adalah Y1 eksponensial kalikan minus kalikan X dikurangi LT per 2 dibagi dengan LR. Nah, ini lihat eksponensial E pangkat minus berarti dia kan awalnya Y1 kemudian dia menurun. Jadi sesuai dengan gambar yang ini. Dari B Y1 kalikan eksponensial kalikan bilangan natural pangkat minus, berarti dia semakin turun. Nah, begitu juga dengan yang ini, yang di belakang kontak path, yaitu yang di setelah C itu dari Y2 itu juga menurun. Nah, berarti dia juga sama, yaitu Y2 kalikan eksponensial Y2 kalikan E pangkat minus. Kita lihat Y2 kalikan E pangkat minus LT per 2 tambah LH dikurang X bagi LR. Ini untuk yang maksudnya yang di belakang ya, yang di sini. Ini E pangkat minus Y2 E pangkat minus bla 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 bla. Yang ini Y1 kalikan E pangkat minus bla 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 bla.
Ini saya nggak paham ini kenapa batasnya seperti ini, maksudnya adalah yang tadi. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menurunkan rumus untuk menghitung, bukan menghitungnya, untuk mencari ini persamaan, untuk kita sudah bisa menurunkan persamaan untuk menggambarkan bentuk dari kurva dari B ke A sampai dia tidak defleksi, kemudian yang kedua C sampai D. Maksudnya adalah bagian di luar kontak pathnya adalah kan B sampai D, B sampai C. Nah, kita sudah bisa menurunkan persamaan untuk menggambarkan defleksi dari di luar kontak path, di luar B dan C, yaitu dari B ke sana dan C ke sini. Jadi apa kesimpulannya atau ringkasnya dari persamaan ini, Fj sama dengan Fj1 min Fj2, dan kita cari turunannya yaitu dFj1 sama dengan dFj tambah dFj2. Kita sudah menurunkan dFj1 dan dFj2, kemudian kita substitusi jadi dFj sama dengan dFj sama dengan ini. Kemudian kita mencari yang di luar kontak path. Di luar kontak path itu adalah gaya lateralnya 0 karena defleksinya adalah 0, sehingga ini kita bisa nolkan, akan ketemu solusi ini adalah persamaan defleksi untuk di luar kontak path. Nah, untuk lebih spesifik lagi kita mencari yang di depan kontak path yang mengalami deformasi dan yang di belakang kontak path yang masih mengalami deformasi seperti ini. Itu yang dimaksud adalah yang ini dan ini. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang gaya sepanjang kontak path. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.